Menterinya. Nanti aja. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta. Seraya kita berdoa, mendoakan pada para arwah, pahlawan, dan orang-orang yang berjasa, terutama di lingkungan Kementerian Agama Indonesia. Hening cipta mulai.
Selesai. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan tata tertib Rakernas. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tata tertib beserta rapat kerja nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Seluruh peserta rapat kerja nasional wajib A. Mengikuti seluruh rangkaian acara Rakernas. B. Hadir paling lambat 10 menit sebelum acara dimulai. C. Mengisi daftar hadir. D. Menjaga ketenangan, kedisiplinan, dan kerapian berpakaian. E. Menonaktifkan nada dering pada telepon seluler dan atau alat komunikasi lainnya. F. Mengenakan tanda pengenal. 2. Seluruh peserta mempunyai hak berbicara dan mengeluarkan pendapat. 3. Seluruh peserta dilarang A. Merokok dalam ruangan. B. Memberikan keterangan atas nama Kementerian Agama tentang Rakernas kepada pers dan media. Terima kasih. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Agama, staf ahli Menteri Agama, staf khusus Menteri Agama, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Agama, dan para peserta upacara yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada sore hari ini kita bisa hadir di tempat yang spesial ini dalam rangka rapat kerja nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu dalam acara yang sangat penting ini, bukan yang diperlukan adalah bermuajah, bertatap muka, dan jumpa kangenan satu sama lain sebagai para pejuang Kementerian Agama. Tetapi yang paling penting juga adalah mempertemukan wawasan, menyatukan visi dan misi ke depan. Langkah-langkah seperti apa yang kita akan lakukan untuk periode kita akan datang ini. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa sebetulnya Kementerian Agama ini hadir bukan seperti halnya kementerian-kementerian yang lain. Mohon maaf. Kementerian Agama memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi yang paling historis dari Kementerian Agama ialah kompromi politik. Kalau kita membaca sejarah lahirnya Kementerian Agama, maka peranan kompromi politik ini sangat penting. Kita tahu persis ya bahwa pada detik-detik yang sangat menentukan, ketika sudah ditetapkan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, di situ salah satu frasenya, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada keberatan dari kelompok masyarakat dari Indonesia bagian timur akan frase itu. Maka detik-detik yang sangat menentukan itu berubah atas persepakatan semua pihak. Dan yang menarik adalah dua di antara ulama besar yang hadir di tempat itu menyetujui perubahan itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka Pancasila yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 seperti itu bunyinya sampai sekarang ini. Tentu bagi kita bukan hanya hikmah terjadi pada masa perubahan itu, tapi juga dengan sendirinya meringankan beban Kementerian Agama. Kami bisa membayangkan seandainya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, pasti kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan konseptual secara kontemporer. Syariat Islam seperti yang mana? Apakah menurut mazhab siapa? Aliran siapa? Versi mana? Apakah menurut misalnya Ahlus Sunnah? Mazhab teologinya juga Ahlus Sunnah. Ada Maturidi. Ada Maturidi Bukhara, ada Samarkand. Ada Asy'ari. Mazhab, apakah itu nanti mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal,
Jadi itu nanti akan sangat membebani kita, tetapi dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa ini, bisa kita mempunyai tugas yang lebih ringan, karena kita akhirnya masuk kepada wilayah-wilayah yang menjadi maqasidnya, menjadi tujuan umum dari kemerdekaan itu adalah untuk mencapai kemaslahatan bangsa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai kompromi politik, maka Kementerian Agama hadir pada waktu itu untuk menjembatani suasana psikologis yang berbeda satu sama lain. Maka itu kelompok nasionalis dan kelompok Islamis bisa menjadi satu pada saat. Kemudian juga antara umat Islam sebagai mayoritas dan non-muslim minoritas, itu pun juga bisa menjadi satu dengan kehadiran Kementerian Agama pada saat itu. Antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat juga menjadi rujuk yang baik pada saat itu. Kemudian juga antara ulama dan umara juga bisa menyatu dengan peristiwa itu, dengan kehadiran Kementerian Agama itu. Lalu untuk antara urusan agama dan urusan non-agama pun juga bisa diselesaikan di dalam Kementerian Agama. Karena itu juga Kementerian Agama hadir untuk mewadahi kepentingan umat beragama dan selanjutnya untuk menghindari munculnya isu-isu yang bisa memicu konflik yang berkelanjutan. Misalnya isu tentang negara Islam yang muncul pada masa-masa awal kemerdekaan, isu tentang agama sekuler, dan isu tentang agama official. Seperti yang kita tahu bahwa waktu itu juga ada yang menghendaki agama mayoritas itu menjadi official pemimpin daripada agama-agama yang ada. Jadi kehadiran Kementerian Agama mengeliminir potensi-potensi konflik konseptual itu. Kemudian juga memberikan perhatian khusus kepentingan dan perlindungan umat Islam secara khusus tentang haji, pendidikan, kemudian hukum kekeluargaan, nikah talak rujuk, dan masalah kewarisan dan kebebasan beragama. Dan Bapak Ibu sekalian, persoalan-persoalan mendasar pun juga itu berhasil dieliminir dengan hadirnya Kementerian Agama, yang kita tahu bahwa lahirnya Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1945 dipimpin oleh Profesor H.M. Rashidi, seorang pemikir alumni Mekil dan juga alumni Prancis. Profesor Rashidi yang juga kita kenal sebagai seorang pahlawan nasional, dan inilah yang mengomandoi Kementerian Agama dan sekaligus memberikan visi. Lalu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang visioner Kementerian Agama berikutnya. Bapak Ibu sekalian, selalu harus ada penajaman visi Kementerian Agama. Makin besar tantangan yang kita hadapi, maka semakin kita harus berpikir. Aparat Kementerian Agama bukan hanya sanggup bekerja, tapi juga sanggup berpikir. Memahami apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dipahami. Kritis terhadap apapun yang kita kerjakan. Karena itu relasi antara agama dan negara itu sudah terselesaikan di lingkungan Kementerian Agama. Siapapun di antara kita sudah harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan konseptual menyangkut masalah historis dan ideologis tadi. Apa itu agama? Siapa yang berhak untuk mendefinisikan agama? Siapa yang menentukan ini bukan agama dan itu adalah agama? Apa definisi negara tentang agama? Dan apa definisi agama tentang negara? Agama atau interpretasi agama? Siapa yang menentukan kriteria bahwa ini agama dan ini bukan agama? Siapa yang menentukan ini aliran sesat, tidak boleh berlanjut, dan ini adalah aliran yang tidak sesat?
Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita harus siap untuk menjawab, dan dengan demikian kita harus cerdas menjadi aparat Kementerian Agama. Salah satu tantangan dan tugas kita nanti ke depan adalah bagaimana menjadikan agama ini tampil sebagai aspek yang independen. Kalau kita ingin melihat agama itu sebagai faktor independen, maka agama menjalankan fungsi-fungsi kritisnya. Kita harus memberikan kesempatan kepada agama untuk memberikan kritisi terhadap masyarakat, pembangunan bangsa dan negara. Kemudian agama juga mampu memfasilitasi dirinya jika kita ingin melihat agama itu betul-betul aktif dan aktual dalam masyarakat kita. Pemimpin agama juga bukan subordinasi dari pemerintah. Pemimpin agama kita harapkan betul-betul menjalankan fungsinya sebagai faktor independen, sehingga dengan demikian bisa berkontribusi untuk memberikan fungsi kritis terhadap bangsa dan negara. Dan dengan demikian agama dan negara berjalan seiring, saling memperkuat satu sama lain. Negara memperkuat agama dan agama memperkuat negara. Kita tentu tidak ingin sebaliknya. Bagaimana agama nanti itu menjadi faktor dependen, faktor yang terbelenggu. Kapan itu terjadi misalnya kalau agama menjadi menonjol legitimasi politik. Agama terlalu banyak dipakai untuk stempel politik, stempel kepentingan golongan dan kelompok. Maka tugas Kementerian Agama di sinilah bagaimana menciptakan satu suasana keagamaan yang betul-betul independen. Agama tidak menjalankan fungsi kritik, itu satu masalah. Pemuka agama tidak lagi legitimate. Maka itu salah satu tantangan kita, memberikan peluang kepada para tokoh agama siapapun untuk berwibawa di tengah umatnya. Jika umat lemah, biasanya pemerintah yang over kekuatan. Tapi sebaliknya, jika negara terlalu besar, maka umat itu biasanya akan menjadi bermasalah. Tapi kalau paralel antara kekuatan umat, warga bangsa, dan juga sekaligus pemerintah dan negara, maka itu yang kita harapkan. Jangan sampai nilai-nilai agama terpinggirkan sehingga antara agama dengan pemeluknya berjarak. Itu pasti akan menimbulkan persoalan yang berat, besar dalam masyarakat kita. Nah, krisis kepercayaan agama ini harus menjadi tanggung jawab kita semuanya, teman-teman. Maaf, ini agak sedikit idealis. Tapi memang Rakernas ini harus memahami hal-hal yang mendasar seperti ini. Kapan krisis orang terhadap agama itu? Manakala agama tidak lagi tampil mencerahkan. Terlalu kuat sebagai alat legitimasi dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak legitimate. Dan agama juga diidealisir sebagai agama langit, sangat langit, tidak membumi. Itu juga akan menimbulkan krisis kepercayaan orang terhadap agama. Kemudian didominasi oleh khurafat atau bid'ah. Itu adalah pelemahan sendi-sendi agama. Kemudian nilai-nilai agama semakin berjarak dengan pemeluknya. Nah, tentu kita berharap krisis keagamaan yang muncul, maka salah satu upaya adalah tentu penguatan Kementerian Agama. Bagaimana melahirkan pemimpin agama yang legitimate. Inilah salah satu fungsi kita. Bukan melemahkan para pemimpin agama, tapi Kementerian Agama, bridging, mediator antara pemerintah dengan pemimpin agama. Kita harus mengaktifkan fungsi-fungsi kritis agama. Kemudian menekankan aspek universal agama kita sendiri. Kita tahu bahwa moderasi umat beragama adalah suatu hal yang sangat strategis yang harus kita lakukan di bumi Indonesia yang sangat plural ini. Bapak Ibu sekalian, inilah harapan kami. Dan terakhir saya ingin menekankan sekali lagi kepada kita semuanya, sesuai dengan arahan Presiden ya Pak Prabowo ya. Ada hal yang ditekankan kepada kami, saya selaku Menteri Agama. Waktu malam itu kami diamanahkan bahwa kita harus memberikan citra yang positif
kepada Kementerian Agama. Karena itu bagaimana menciptakan citra positif terhadap Kementerian Agama, tentu ada strateginya. Nah, saya minta kepada satu, humas media, baik di pusat maupun di daerah, benar-benar harus mampu memanage informasi di lingkungannya masing-masing. Jangan sampai nanti terlalu berjarak antara informasi yang ada di pusat sedemikian gencarnya, tetapi kering informasi seolah-olah tanpa prestasi, tanpa kerjaan pejabat-pejabat Kementerian Agama di tingkat Kanwil, di tingkat kabupaten. Saya menghimbau kepada seluruhnya, Pak Kanwil, Pak Kandepak, nanti sampai garis, sampai ke KUA. Bukan untuk meriakkan apa yang pernah kita lakukan, tetapi bagaimana kita menampilkan diri bahwa kita itu ada, dan buktinya ini yang kita lakukan. Jadi saya mohon bunyikanlah prestasinya di tingkatnya masing-masing. Selama ini hanya yang bunyi adalah tingkat pusat. Tenggelam media kita di daerah. Jadi saya minta betul-betul nanti saya juga mohon maaf ya Pak Sekjen. Skedulnya itu tidak saya lihat sidang komisi seperti yang saya arahkan di rapat itu ya. Saya ingin sebetulnya raker ini 50-50 ya, arahannya itu 50%, tapi adalah yang paling penting adalah komisinya. Yang paling tahu Kementerian Agama adalah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Orang lain hanya memotret dari luar, tapi problem dan sekaligus solvingnya itu adalah teman-teman. Mari kita mempertemukan wawasan. Jadi gunakanlah raker ini, benar-benar kita memeras keringat dan otak kita semuanya. Bagaimana menciptakan solusi terhadap problem yang kita sudah tahu. Dan bagaimana meminjam otak kawan-kawan sendiri untuk memikirkan persoalan ini. Jauh lebih baik otak yang banyak daripada hanya satu otak yang memikirkan. Karena itu saya mohon betul, ya mungkin skedulnya itu nanti diperbanyak komisinya, supaya nanti sidang-sidang komisi seperti yang kita pernah rumuskan itu, ya misalnya ada di sini ada para profesor, ada para rektor di sini. Bagaimana Anda melihat masa depan Indonesia? Bagaimana Anda melihat Kementerian Agama? Teman-teman para kanwil yang kaya dengan potret-potret daerah masing-masing, apa yang Anda akan lakukan? Dan kita bisa share di provinsi tertentu banyak kreasinya, tapi di provinsi lain ada kreasinya juga yang lain. Kawinkanlah, sinergikanlah, maka itu nanti akan menjadi satu kesatuan yang sangat besar. Kementerian Agama ini adalah kementerian yang vertikal. Karena itu kita sangat berharap Kementerian Agama ini betul-betul memberikan warna yang sangat penting Indonesia masa depan. Inilah harapan kami. Dan yang paling penting lagi untuk saya garis bawahi apa yang saya sampaikan kemarin, mari mulai hari ini kita membuka milestone baru, ya, starting point baru. Lupakanlah kemarin apa yang pernah terjadi. Ya, hari ini adalah kita seperti kertas putih. Tidak ada lagi coretan noda-noda hitam, dan kita akan memaafkan apapun yang pernah terjadi. Tapi siapapun di antara teman-teman tidak bisa mengikuti perkembangan arus yang kita sedang tegakkan sekarang, berani mencoreng kertas putih ini, maka berarti dia sendiri minta untuk ditindak. Kami sudah tegaskan bahwa siapapun yang melanggar, maka itu sudah tidak bisa diberikan maaf. Kemarin kita sudah maafkan, maka hari besok sudah tidak ada maaf lagi. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya yakin wajah-wajah teman-teman ini adalah wajah yang terbaik dimiliki Kementerian Agama. Mau ganti lagi dengan orang siapapun, belum tentu akan lebih baik daripada apa yang dimiliki teman-teman. Ya, saya sangat yakin. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu bukan karena keinginan kita, tetapi karena faktor eksternal, faktor lain. Mari miliki dirinya sendiri, self-assertive ya. Saya ada di belakang, Tuturi Handayani. Saya yakin kalian lebih tahu menyelesaikan persoalannya sendiri. Kalau ada persoalan yang muncul, sampaikan kepada pimpinannya. Jenjangnya ke atas, insya Allah kami tidak akan tinggal diam. 24 jam handphone kami tidak pernah mati, teman-teman. Telepon jangan, kalau ada hal-hal yang krusial. Saya dengan Pak Wamen, insya Allah mempersiapkan diri, mewakafkan dirinya untuk Kementerian Agama. Dan menganggap ini adalah jihad untuk kita semuanya. Dan yang kedua adalah, terima kasih.
selain pembersihan, efisien efektif. Efisiensi ini saya juga mohon maaf. Dengan adanya zooming yang sekarang ini teknologi, saya mohon semuanya. Perjalanan dinas itu arahan Bapak Presiden dan juga Menteri Keuangan, itu sudah akan sangat dibatasi perjalanan dinas. Lebih dari 50% perjalanan dinas itu akan di-cut, terutama perjalanan luar negeri. Ya, semua yang bisa dikerjakan dengan YouTube, dikerjakan dengan Zoom, dikerjakan dengan Zoom. Bayangkan kalau ada lebih 60 perguruan tinggi yang melakukan seminar nasional. Masing-masing mengundang para rektor untuk hadir. Setiap minggu ada seminar nasional, habis uang untuk terbang ke sana kemari dan menjadi pendengar tidur di sebuah seminar tidak pernah bicara. Saya sering menyaksikan. Untuk apa kita terbang dari sana kemari, tapi hanya untuk duduk pergi, tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, seminar-seminar internasional atau nasional boleh mengundang, tetapi itu bisa diikuti dengan zooming. Tidak perlu para rektor untuk datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecuali ada hal-hal yang sangat istimewa, sangat khusus, itu nanti kita akan berikan izin. Jadi ada tata keramanya Pak Sekjen, jadi jangan langsung minta izin ke Seknek tanpa melalui Kementerian Agama. Ada satu orang teman kita, Rektor Malang, tiba-tiba dapat izin dari Seknek tanpa saya pernah melihat suratnya. Mungkin karena sebelum saya kali ya, tapi lain kali teman-teman, perjalanan luar negeri itu harus melalui Kementerian Agama, baru ke Seknek. Kemudian juga pejabat-pejabat tingkat pusat ya, siapapun, tidak boleh melakukan perjalanan dinas keluar tanpa ada izin dari menteri. Itu arahan Bapak Presiden dan sesuai dengan WA-nya Pak Mayor Teddy, dan itu sangat ditegaskan bahwa penghematan perjalanan dinas ini, itu kalau kita hemat, kata beliau, itu luar biasa. Berapa triliun itu akan kita hemat kalau seandainya perjalanan dinas itu dikurangi. Dan perjalanan dinas itu pun juga tidak perlu melibatkan orang-orang lain yang tidak perlu. Ya, biasanya rombongan, maka tradisi membawa rombongan itu sudah bukan zamannya lagi. Kasihan uang Kementerian Agama itu seharusnya kita gunakan untuk beri bantuan kepada kaum fakir, kaum duafa, pendidikan yang sekolahnya morat-marit seperti itu. Nah itu lebih baik kita fokuskan. Saya minta juga terakhir kepada teman-teman sekalian, efisien efektif ini betul-betul, mari sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita sedekahkan ya untuk umat, untuk bangsa, dan untuk Kementerian Agama. Ya. Inilah harapan-harapan kami. Insya Allah para narasumber akan datang. Sekali lagi Pak Sekjen, kita mohon betul efisienkan waktu. Teman-teman datang dari jauh-jauh ini bukan hanya untuk mendengarkan. Kalau hanya menjadi pendengar bisa melalui zooming. Yang kami harapkan raker ini adalah betul-betul satu sama lain bisa berdiskusi sampai larut malam. Apa poin-poin. Jadi nanti yang membuat kesimpulan dalam raker bukan panitia, tetapi komisi-komisi itu nanti akan dibacakan supaya nanti betul-betul itu adalah perasan betul-betul otak-otak yang aktual di lapangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akribna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa sahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka bi fadlika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh Wakil Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal. Komandan Upacara membubarkan barisan. Kepada pimpinan barisan bisa membubarkan sesuai dengan rencana. Kerjaan! Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya masing-masing. Luar biasa. Ayo, yel-yelnya satu-satu dong dari masing-masing regu. Biar ketahuan jargonnya apa dari yel-yel. Bapak Ibu, pengumuman setelah ini mohon untuk langsung ke ruang hall. Kita menerima materi dari Profesor Dr. Quraish Shihab.